Di dunia merah menyala ini, tampaknya tak ada makhluk lain selain ular piton emas ilusi yang memimpin. Tak heran, bagaimanapun juga, kondisi kehidupan di sini terlalu keras, jika bukan karena ular piton emas ilusi yang hidup dengan menelan magma. Binatang buas lainnya, saya khawatir bahkan binatang buas tingkat sebanding dengan kekuatan kaisar, mustahil untuk datang dan pergi dengan bebas di tempat seperti ini. Beberapa saat sebelum Xiao Yan hendak terjun ke danau lava merah menyala, api putih susu tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan akhirnya menyelimuti seluruh tubuhnya. Tubuh ular piton emas ilusi langsung ke dalam lava cair. Xiao Yan di atas buru-buru mengalihkan pandangannya ke tempat magma berfluktuasi. Xiao Yan tak bisa menahan diri untuk menoleh dan berteriak kepada Raja Naga Emas di sampingnya. Melihat danau lava, ular piton emas ilusi yang baru saja ke bawah tampak langsung berubah menjadi abu saat bersentuhan dengan lava, dan bahkan tidak menjerit sedikit pun. Ikuti, Raja Naga Emas tampak memikirkan sesuatu, lalu berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga mendengar kata-kata Raja Naga Emas, dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan api aneh agar mengelilingi dirinya, dan tanpa ragu, langsung mengikuti ular piton emas ilusi. Suhunya memang sangat tinggi. Jika Xiao Yan tidak memiliki fisik dan perlindungan tubuh yang telah ditempa oleh api yang berbeda, dia mungkin tidak akan mampu menahannya semenit pun. Tubuhnya melayang di magma yang membara, Xiao Yan menatap magma merah menyala yang mengalir perlahan di sekujur tubuhnya dengan takjub, dan sebuah gelembung besar perlahan muncul di sampingnya. Kemudian gelembung itu meledak, dan sebagian magma memercik ke wajah Xiao Yan, tetapi dalam sekejap, magma itu ditelan oleh lapisan api putih susu. Xiao Yan mengikuti rute ular piton emas ilusi selama beberapa menit, dan sebuah ruang independen muncul. Masih ada rahasia lain di dunia bawah tanah ini. Xiao Yan menatap ke depan dengan terkejut. Apa yang muncul di depan mata Xiao Yan bukanlah suhu tinggi seperti lava cair, tetapi dunia kecil yang mati. Suara dentuman air yang pelan dan langkah kaki yang tak tentu arah membuat orang-orang merasa gemetar. Ular piton emas ilusi juga keluar tanpa menoleh ke belakang, menunjukkan bahwa Xiao Yan tampaknya merupakan ancaman mematikan di sini. Tuan, ini, Xiao Yan juga bertanya dengan cemas. Ayo pergi, sudah sampai, kata Raja Naga Emas kepada Xiao Yan. Xiao Yan menggendong penguasa kuno Yi Huo Hang di punggungnya, jiwa Raja Naga Emas berdiri di sampingnya, dan keduanya menaiki tangga selangkah demi selangkah. Menurut kata-kata Yueru, ini pasti pohon buah hijau bulan sabit. Xiao Yan menatap pohon buah di depannya, ia langsung mengambil semuanya. Ini belum menjadi barang yang paling berharga, ayo pergi, kata Raja Naga Emas. Selangkah demi selangkah, menit demi menit, cahaya putih bersih menyelimuti keheningan. Xiao Yan memandangnya dengan tenang, dan bahkan samar-samar melihat, dalam cahaya putih bersih, sekuntum bunga merah muda. Bunga penyembuhan berwarna-warni. Saat Xiao Yan melirik bunga ini, suara Raja Naga Emas yang penuh kegembiraan tiba-tiba terdengar. Bunga yang berwarna-warni dan menyala-nyala itu, konon katanya bunga ini hanya lahir di tempat paling suci antara langit dan bumi, hanya orang-orang yang berhati tulus, dan juga harus memiliki darah keluarga malaikat. Kalau tidak, ia takkan bisa ditaklukkan. Bunga-bunga berwarna-warni itu terbagi menjadi 7 warna. Konon, bunga itu adalah salah satu harta karun keluarga malaikat. Jika kau menguasai 7 warna, kau bisa hidup dan mati. Aku tidak tahu apakah itu benar. Raja Naga Emas memandangi bunga-bunga merah muda di depannya. Tuan, apakah kita sudah menemukannya? Xiao Yan juga sangat gembira ketika mendengar Raja Naga Emas. Ia tidak menyangka akan menemukan harta karun yang begitu berharga dengan mudah. Hei, benar, aku tidak menyangka akan menemuinya di sini, ini juga semacam takdir. Benar saja, King Yuan. Senyum sinis Raja Naga Emas. Pergi dan lihat. Xiao Yan juga menarik napas dalam-dalam untuk menekan kegembiraannya, dan tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan Raja Naga Emas. Ayo pergi, aku akan membantumu mengawasi perubahan di sekitarmu, kata Raja Naga Emas dengan hati-hati. Saat tubuhnya semakin dekat ke cahaya putih bersih, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu di sekitar tubuhnya tiba-tiba meningkat. Xiao Yan menggertakkan giginya, dan berjalan perlahan, bergegas ke dalam cahaya putih murni. Tubuhnya memasuki cahaya putih bersih, dan panas yang membara tak seperti yang diharapkan. Suhu seluruh tubuh justru turun drastis, tetapi energi Xiao Yan yang awalnya terkuras, bahkan kekuatan jiwanya, seolah-olah masuk ke dalam cahaya putih bersih.
Seketika pulih, Xiao Yan pun tertegun melihat pemandangan yang ajaib ini, setelah beberapa saat. Ketika ia tersadar kembali, matanya buru-buru melihat sekeliling, dan akhirnya berhenti pada bunga merah muda di tengahnya. Bunganya masih berwarna merah muda, bunganya terbagi menjadi 7 helai, dan di bawahnya juga terdapat 7 helai daun dan rimpang yang tampak sebening giok, seolah-olah yang paling sempurna. Seluruh bunga tampak sangat jernih sekilas. Xiao Yan juga mengamati api ini lebih dekat dan lebih dekat. Api aneh di tubuhnya juga menerangi ruang yang awalnya gelap, dan sebuah pemandangan yang mengejutkan pun muncul. Awalnya dia tidak memperhatikan, tetapi saat cahaya bersinar, Xiao Yan menyadari bahwa di samping bunga itu, 7 daun hijau di bagian bawah terkunci erat oleh 7 rantai. Ini, Xiao Yan juga menatap ketujuh rantai gelap itu dengan amarah yang meluap-luap, karena ia merasakan gelombang kekuatan jahat dari ketujuh rantai gelap itu. Tanpa Raja Naga Emas mengatakannya, ia tahu bahwa itu pasti berasal dari ras jahat. Sialan, Raja Naga Emas juga melihat 7 rantai gelap itu, dan tak bisa menahan diri untuk mengumpat. Bunga merah muda kecil ini menggantung di kegelapan tak berujung. Jika bukan karena ular piton emas ilusi yang memimpin jalan kali ini, dengan kemampuan Xiao Yan sekarang, mustahil menemukan bunga sekecil ini di area seluas ini. Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Xiao Yan menatap benda aneh di depannya, tetapi dia tidak berdaya, dan dia tidak berani bertindak gegabah. Sejak kita bertemu, itu sudah menjadi takdirmu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda temukan. Baiklah, izinkan aku ikut, kata Raja Naga Emas dengan sungguh-sungguh. Aura naga raksasa yang terbangun dari zaman kuno terpancar dari jiwa Raja Naga Emas. Aku optimis, kata Raja Naga Emas perlahan, jelas menghadap Xiao Yan. Aura kuno perlahan terpancar dari tubuh Xiao Yan. Meskipun tidak ada semangat juang yang besar, auranya begitu mendominasi, seolah-olah seorang pria kuat telah bangkit. Bunga Yuan warna-warni, aku tak pernah menyangka akan bertemu denganmu seumur hidupku. Kalau begitu, aku yakin bisa mengolah King Yuan menjadi malaikat sejati. Keluarga malaikat sudah terlalu lama terdiam, dan inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Kau seharusnya tidak muncul di dunia ini, tapi karena kau sudah muncul, kau seharusnya mengerahkan seluruh kekuatanmu, dan kau seharusnya tidak terkubur di jurang dunia bawah ini. Biarkan aku menemukan bidadari yang benar-benar pantas untukmu, dan membiarkanmu bersinar. Pupil emas Raja Naga Emas menatap bunga di depannya, dan saat Raja Naga Emas berbicara, bunga-bunga merah muda itu tampak sedikit berubah. Karena kau tahu maksudku, aku membutuhkan bantuanmu. Meskipun kekuatan jahat rantai ini lemah, aku mengkhawatirkan hal-hal lain, dan ada hal-hal yang tak bisa kuselesaikan sendiri dalam kondisi jiwaku. Raja Naga Emas menatap bunga warna-warni, ada sedikit perubahan pada bunga itu. Yuanhua 7 warna layak disebut sebagai harta karun paling ajaib di dunia. Saat Raja Naga Emas berbicara, cahaya putih bersih terpancar dari bunga warna-warni. Jelas, inilah rencana Yuanhua 7 warna untuk menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melawan 7 rantai jahat. Pertarungan terakhir. Bum bum bum. Raja Naga Emas sangat gembira ketika melihat bunga berwarna-warni bercahaya. Tibalah saatnya untuk perjuangan terakhir. Seketika, Raja Naga Emas melantunkan mantra misterius, dan pusaran besar muncul di sekitar tubuh Xiao Yan. Kekuatan lain dari Raja Naga Emas. Melahap, bunga penyembuhan yang berwarna-warni dan 7 rantai hitam yang memancarkan aura jahat bertarung sampai mati. Cahaya hitam dan cahaya putih bersih berada di jalan buntu. 1 menit, 2 menit, pertarungan terus berlanjut, dan cahaya putih bersih perlahan-lahan dipadamkan oleh cahaya hitam. Pergi. Tubuh Xiao Yan dikendalikan oleh Raja Naga Emas. Setelah Raja Naga Emas menyelesaikan mantranya, pusaran di depannya semakin membesar, memancarkan daya hisap yang luar biasa. Menghadapi cahaya hitam, dia menyerang. Pusaran besar itu tertarik menjauh oleh daya hisap kuat terhadap cahaya hitam. Cahaya hitam baru saja menelan cahaya putih bersih, karena selama cahaya putih bersih ditelan, 7 rantai mereka dapat terlahir kembali. Namun siapa sangka tiba-tiba muncul pusaran air, dan kekuatan yang terpancar dari pusaran air tersebut merupakan musuh bebuyutan kekuatan jahat. Cahaya hitam itu seperti melihat hantu dan buru-buru lari. 7 rantai yang awalnya mengunci erat 7 daun bunga Yuan 7 warna juga sedikit mengendur saat ini. Pusaran emas raksasa itu membuat mereka semua ketakutan. Bahkan takut.
Karena mereka semua tahu bahwa jika mereka terserap ke dalamnya, kehancuran akan menanti. Raja Naga Emas, bagaimana mungkin? Sosok yang diubah oleh 7 rantai itu ditelan satu demi satu ke dalam pusaran Raja Naga Emas sebelum dia sempat bercerita lebih banyak lagi. 7 rantai gelap itu menyerupai suara kaca pecah, lalu terserap ke dalam pusaran dan lenyap tanpa jejak. Hei, sepertinya kekhawatiranku terlalu berlebihan. Raja Naga Emas memandang ketujuh sosok yang menghilang dan berkata, alasan Raja Naga Emas ingin membangkitkan jejak terakhir Yuan Hua yang berwarna-warni adalah karena ia takut akan ada kekuatan lain selain ketujuh sosok ini. Untuk berjaga-jaga, yang lain adalah melahap iblis-iblis ini untuk memulihkan kekuatannya secara bertahap. Klan jahat ekstrateritorial juga memiliki pembagian kekuatan, yang pada dasarnya dapat diringkas menjadi 5 tingkatan, surga, bumi, rasa hormat, kaisar, dan raja. Dulu, ketika Raja Naga Emas berada di puncaknya, wajar saja jika ia mampu menghadapi ras jahat setingkat kaisar. Namun, sekarang ia berada dalam kondisi jiwa, dan kekuatannya tidak sebaik masa puncaknya. Hanya tingkat bumi, namun untunglah, ketujuh sosok di hadapan mereka berada di tingkat bumi. Raja Naga Emas mengembalikan kendali tubuhnya ke Xiaoyan. Kekuatan yang luar biasa. Xiaoyan merasakan kekuatan di pusaran itu dan tak dapat menahan diri untuk terkejut. Tuan, tetapi kekuatan ini adalah kekuatan jahat. Apakah Anda akan langsung menyerapnya seperti ini? Xiaoyan juga khawatir. Jangan khawatir, aku akan menyempurnakan dan menyerap kekuatan mereka. Meskipun metode ini agak kurang efektif, kalau tidak, aku tidak yakin kekuatanku akan kembali. Normal, kata Raja Naga Emas. Ngomong-ngomong, setelah masalah ini selesai, aku akan mundur untuk menyerap kekuatan ini. Selanjutnya, mari kita lihat bunga Yuan yang berwarna-warni. Mendengar ini, Xiaoyan juga mengangguk dan berjalan menuju Yuan Hua yang berwarna-warni. 7 rantai gelap yang memancarkan aura jahat hancur. Yuan Hua yang berwarna-warni, yang awalnya lemah karena rantai, sebenarnya tumbuh pesat saat rantainya putus, dan bunga yang lemah itu tampak mendapatkan kembali sebagian kecemerlangannya. Apa yang terjadi? Xiaoyan juga bingung karena belum pernah mendengar situasi seperti itu. Normalnya, dalam hal ini, 7 rantai tidak hanya membatasi pertumbuhan bunga penyembuhan 7 warna, tetapi juga terus-menerus menyerap kekuatan bunga penyembuhan 7 warna. Ketika kekuatan bunga penyembuhan 7 warna hampir terserap, itu akan menjadi masalah besar. Ketika ras jahat berhasil, jika kita tidak muncul, dalam 3 tahun, sesuatu pasti akan terjadi, dan kemudian akan ada 7 ras jahat yang kuat muncul di benua ini. Raja Naga Emas juga berkata dengan serius. Singkirkan dulu, dia terlalu lemah sekarang. Teruslah merawatnya dengan api iblis teratai. Bunga Yuan yang berwarna-warni ini bukan hanya aneh, tapi juga menyukai api, terutama yang paling murni seperti Xiaoyi. Api yang berbeda, pemulihannya akan lebih hebat lagi. Raja Naga Emas juga tersenyum pada Xiao. Hanya itu jalannya, Xiaoyan pun tak berdaya melakukan apa yang dikatakan Raja Naga Emas. Di jarinya, cincin pemberian Kaisar Tuoshe bersinar perlahan, dan bunga Yuan yang berwarna-warni di hadapannya. Xiaoyan menyerapnya ke dalam cincin. Di dalam ring, Xiaoyan juga sengaja membuka ruang independen untuk Yuan Hua yang berwarna-warni, dan kekuatan murni dari sumber api yang berbeda terus memeliharanya. Bunga Yuan yang berwarna-warni juga perlahan tumbuh secara spiritual. Kuncup bunga pertama perlahan tumbuh menjadi kuncup kedua. Sudah waktunya untuk pergi dari sini, gumam Xiaoyan pada dirinya sendiri. Setelah beristirahat sejenak, mendapatkan kembali kekuatan, dan kemudian kembali melalui jalan yang sama. Hehehe, gadis-gadis kecil, lihat kulitmu yang halus, katakan. Di mana Xiaoyan? Kalau kau diam saja, jangan pedulikan tangan-tangan buas kami. Seorang kepala botak tersenyum pada Yueru. Yueru tertangkap oleh kepala botak ini.